Apakah kamu merasa kamu menghabiskan lebih banyak waktu di sosial media hingga beberapa menit atau beberapa jam? Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Mungkin kita menikmati waktu menggunakan sosial media sehari-hari, but are we addicted to it? Tidak ada diagnosis yang tepat untuk menyatakan bahwa kita kecanduan sosial media. Tapi, penggunaan sosial media yang berlebihan akan menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Ayo kita berdiskusi lebih dalam mengenai social media addiction, which is the common issue right now. Apa itu social media addiction? Penggunaan sosial media secara kompulsif dan berlebih disebut social media addiction. Kita mungkin terbiasa scrolling Instagram, gambar, video yang mungkin mengganggu aspek lain dalam kehidupan kita. Nah, saat itulah we might be addicted to social media. Then, why social media so addicting? Kapanpun kita berselancar di sosial media, hormon dopamin yang ada di dalam otak kita akan meningkat. Dopamin adalah hormon yang membuat kita merasa senang dan puas. Saat kita mendapatkan likes, komen, atau share di sosial media, otak kita melepaskan dopamin yang membuat kita merasa bahagia. Otak kemudian mengartikan aktivitas ini sebagai sesuatu yang menyenangkan dan perlu diulangi. Selain itu, desain aplikasi juga membuat why social media is so addicting. Banyak aplikasi media sosial dirancang untuk membuat pengguna terus menggulir dan mengaktifkan pusat penghargaan di otak. Lalu, apakah efek negatif dari social media addiction ini? Yang pertama, low self-esteem. Media sosial sering menampilkan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna, highlight moment, dan konten yang sudah diedit. Hal ini membuat kita membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Beberapa hal yang membuat sosial media berkontribusi pada low self-esteem yaitu yang pertama adalah membandingkan diri dengan orang lain secara terus-menerus. Kemudian, merasa tidak cukup karena melihat kesuksesan dan pencapaian orang lain. Terlebih lagi, kita selalu fokus pada jumlah likes dan followers sebagai validasi diri. Selain itu, melihat foto-foto yang sudah diedit dan filter yang membuat standar kecantikan tidak realistis juga meningkatkan low self-esteem dalam diri kita. Yang kedua adalah kesepian. Meskipun sosial media seharusnya membuat kita lebih terhubung dengan orang lain, penggunaan yang berlebihan justru dapat menyebabkan kesepian. Karena interaksi online seringkali menggantikan interaksi tatap muka yang lebih bermakna. Selain itu, kita juga menghabiskan lebih banyak waktu scrolling daripada bersosialisasi secara nyata. Koneksi virtual seringkali bersifat dangkal dan tidak memenuhi kebutuhan emosional kita sehingga kita merasa kesepian. Yang ketiga adalah anxiety atau depresi. Sosial media dapat memicu anxiety dan depresi karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu tekanan untuk selalu menampilkan sisi terbaik dan mendapatkan validasi online. Paparan terus-menerus terhadap berita negatif dan konten yang memicu stres juga dapat meningkatkan depresi. Selain itu, adanya cyberbullying dan komentar negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Efek negatif yang keempat adalah mengganggu pola tidur. Penggunaan sosial media di malam hari dapat mengganggu pola tidur karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu paparan cahaya biru dari layar perangkat dapat mengganggu produksi hormon melatonin atau hormon tidur. Dan yang kedua yaitu scrolling tanpa henti membuat otak tetap aktif, yang mana saat seharusnya otak itu beristirahat. Gangguan pola tidur ini dapat memicu beberapa hal. Yang pertama yaitu insomnia atau kesulitan tidur, yang berefek pada kelelahan di siang hari dan menurunkan konsentrasi serta produktivitas.
Hal ini juga mempengaruhi perubahan mood dan irritabilitas. Efek negatif yang terakhir yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan cemas dan takut ketinggalan informasi atau pengalaman yang dialami oleh orang lain. Sosial media dapat memicu FOMO karena kita terus-menerus melihat aktivitas dan pengalaman menyenangkan orang lain, merasa tertekan untuk selalu update dan terlibat dalam setiap momen, kekhawatiran akan tertinggal tren atau informasi terbaru, serta dorongan untuk terus mengecek sosial media agar tidak ketinggalan berita. FOMO ini dapat menyebabkan kecemasan sosial yang meningkat, kesulitan fokus pada aktivitas saat ini, penggunaan sosial media yang kompulsif, serta perasaan tidak puas dengan kehidupan sendiri.